Terima kasih Bro Heri untuk lagu pembuka firman Tuhan dan ternyata judul lagu ini menjadi juga tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini. God, you are so good. Silakan Bro Heri untuk sharing firman Tuhannya. Ya, terima kasih Bro Yanes Guntara dan selamat pagi. Salam kepada Bapak, Ibu semua, Selamat pagi. rekan CCM yang begitu setia dan yang kami kasihi. Title atau tema atau judul yang akan saya sampaikan adalah God, You're So Good. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sungguh baik. Sebelum masuk ke firman Tuhan, saya akan ceritakan kesaksian dari dua orang yang sedang berduka di rumah duka. Kebetulan saya datang ke sana. Ada seorang wanita muda sekitar umur 20 tahun sedang kuliah di luar negeri. Tiba-tiba dipanggil pulang karena kedua orang tuanya hanya dua orang tua itu tinggal di apartemen dan papanya meninggal dunia. Nah, mereka berdua tinggal di sebuah apartemen tanpa keluarga anggota yang lain karena mereka memang keluarga kecil. Nah, anak ini disuruh pulang tapi kesulitan tiket dan permit lainnya sehingga hanya istrinya saja yang mengurus jenazah suaminya dibantu sama teman-teman gereja, mulai dari pengurusan surat-surat sampai dibawa ke rumah duka. Malam penghiburan, anak wanita ini kita tunggu dari luar negeri masih belum datang, hari kedua baru datang. Begitu datang dari airport, dia langsung ketemu mamanya, saudaranya, keluarganya, dan melihat papanya. Mereka tangis-tangisan, bersedih, ya, mencurahkan semua kesedihan. Dan itu memang manusiawi. Nah, tiba-tiba kemudian masuk ke acara testimoni. Nah, setelah wanita muda ini menceritakan bagaimana kasih papanya, seorang pahlawan keluarga, juga membiayai dia kuliah ke luar negeri, seorang pekerja kelas untuk ekonomi keluarga, dipanggil Tuhan. Sepertinya dia sudah kehilangan semangat. Tetapi nggak berapa kemudian dia berhenti, dia nangis, lalu berkata, apa yang Papa cita-citakan saya akan selesaikan. Saya kuliah baru 1 tahun pertama, saya akan tetap selesaikan walaupun apa yang terjadi. Karena, nah ini yang menarik saya, karena Tuhan itu baik. Sampai 3 kali dia katakan, karena Tuhan itu baik. Saya nggak tahu kok bisa wanita muda ini berkata, Tuhan itu baik dalam suasana duka. Saya nggak bisa ngebayangin seorang wanita muda, 20 tahun, yang lagi semangat, yang semua tergantung dari hidup dari papanya, kuliahnya juga tidak tahu bagaimana kelanjutannya, dia katakan dia akan selesaikan semua kuliah ini karena Tuhan baik. Kemudian itu menjadi satu perenungan bagi saya. Testimoni kedua, sebaliknya, ada opa dan oma ditinggal oleh anaknya, seorang putra, usianya masih muda, 40 tahun, lagi semangat-semangatnya membangun keluarga dan cari uang. Pemuda ini punya istri, anak muda ini, seorang istri, dan dua orang anak, jadi cucu opa, oma, dua orang anak masih kecil-kecil di bawah balita. Di ujung sana, si oma masih terus teriak-teriak, nangis-nangis. Tuhan, Tuhan, kenapa tidak saya saja yang kau panggil? Saya sudah tua. Kenapa anak saya? Kenapa anak saya Tuhan, Tuhan? Suaranya menggema, kita suasana dalam rumah duka itu begitu haru. Lalu giliran Opa berbicara bahwa ah, anak lakinya ini anak yang baik, hormat kepada orang tua, rajin bekerja,
sayang kepada keluarga, tetapi Tuhan panggil. Cuman setelah saya renungkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya tidak tahu bagaimana masa depan keluarga anak ini karena masih punya anak-anak kecil. Tetapi sama dengan anak muda yang wanita tadi, Tuhan itu baik. Saya kaget lagi, kok bisa ya ditinggal oleh anaknya berkata bahwa Tuhan baik. Saya berpikir kalau anak kita atau cucu kita sakit, rasanya gimana? Lebih baik kita yang sakit sebagai orang tua daripada anak kita menderita. Lah ini ditinggal, meninggal. Meninggal dunia selamanya tidak akan kembali, tapi opa ini bisa berkata, Tuhan itu baik. Nah, saya renungkan, dan ternyata saya nggak bisa empati terlalu dalam karena sebenarnya opa dan anak muda wanita ini yang bisa merasakan. Baiklah, itu pembukaan dari saya akan share. Tuhan itu, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Nah, ini sepertinya ada orang yang berkata, Tuhan engkau baik. Bukan Tuhan itu sendiri yang berkata, saya baik, tapi ada yang berkata, pihak kedua yang berkata, engkau sungguh baik. Nah, apakah Tuhan baik? Kata Daud, nah ini kata Daud. Bukan kata firman Tuhan, tapi kata Daud. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 8. Nah, Daud katakan kecaplah dan lihatlah. Bukan lihat dulu, tapi rasakan dulu. Rasakan dulu baru lihat betapa baiknya Tuhan itu. Artinya, kalau kecaplah, rasakan dulu, alami dulu kasih Tuhan. Masuk dulu, percaya dulu, beriman dulu, baru lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kemudian dikatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berarti orang yang semua berlindung padanya merasakan kebahagiaan itu, bukan sebaliknya. Jadi Daud mengalami sendiri, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi saya teringat pada kesaksian dari wanita muda itu, dia katakan, rasakan dulu. Saya hanya mengira-ngira, kenapa dikatakan Tuhan baik. Mungkin papanya meninggal dengan cara yang mendadak, itu adalah sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan lebih sayang. Dan ia juga setelah mendengar firman Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, papanya ini sudah menggenapi firman Tuhan. Jadi pikirannya, bebannya memikirkan papa mama di Jakarta yang tinggal berdua di apartemen, anak ini sudah agak berkurang sedikit. Dia bisa fokus ke studinya. Jadi dia katakan, Tuhan itu baik. Nah, mungkin saya nggak tahu karena memang wanita ini yang harus mengalami dan dia mengalami sendiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, sebaliknya opa yang tadi juga berkata begitu. Mungkin anaknya yang sakit diabetes, masih usia muda 40 tahun. Kalau mungkin usia nambah, penderitaannya akan lebih lagi. Karena terus disuntik-suntik insulin. Sedangkan ia juga bekerja. Jadi mungkin papanya juga berkata, memang Tuhan lebih sayang. Dan segala sesuatu harus digenapi. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Yang menjadi kesedihan adalah hilangnya kebersamaan mereka. Karena banyak kenangan indah bersama anak ini. Jadi saya bisa mengerti sampai opa ini katakan, Tuhan itu baik. Dan memang baik karena mereka berdua, yang almarhum opa dan anak muda ini, perginya juga nggak kemana-mana. Perginya ke rumah Bapak di surga. Yang seperti Pak Paruntungan Gesang selalu katakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, dan rumah itu sudah ada. Walaupun itu satu gambaran, tapi kalau di dalam kedugaan, kebanyakan orang berkata begitu, dan semua
mendengar keluarga yang berduka merasa terhibur, sehingga berkata, Tuhan itu baik. Lalu dikatakan lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1. Selanjutnya ayat, engkau baik dan berbuat baik, ajarlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mazmur 119 ayat 68. Ini pun dua ayat ini dikatakan oleh Daud. Bukan Tuhan itu sendiri yang berkata, tapi oleh Daud. Karena Daud merasakan. Kita lihat di firman Tuhan bahwa Daud banyak mengalami suka duka sehingga ia bisa berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku berkata kepada Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 2. Engkaulah Tuhanku. Ini Daud berkata, pemazmur berkata, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Nah, dia sudah merasakan mungkin sahabatnya, sesama pasukannya, sesama raja, tidak ada yang baik karena manusia punya kelemahan. Hingga dia berkata, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau, selain Tuhan. Sampai masuk ke perkataan begitu, berarti Daud sudah merasakan, sudah mengecap firman itu, dan bisa berkata, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik selain engkau. Lalu Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat 18 juga mengutip kata-kata itu. Kata Yesus saat ia sebagai manusia. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, kita tahu bahwa ayat ini sebelumnya menceritakan bahwa anak muda yang kaya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk bisa hidup kekal? Tuhan katakan, jangan ini, jangan itu, di hukum Taurat. Semua sudah saya lakukan, Tuhan. Hormati orang tua, sudah saya lakukan. Oke? Kalau begitu, tinggalkan hartamu dan ikut aku. Tetapi pemuda ini sedih, lalu ia berlalu pergi dari Tuhan Yesus. Nah, sehingga waktu dikatakan guru yang baik, kenapa kau katakan aku baik, kata Tuhan? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, Tuhan Yesus, ia tahu, selain ia mengutip di ayat sebelumnya, di Mazmur, ia tahu ia sebagai manusia. Masih penuh dengan keterbatasan, masih merasakan lapar, masih merasakan bersedih karena dia sebagai manusia, dan masih juga merasakan amarah ketika semua pundi-pundi jual beli di depan bait Allah dihancurkan karena dia juga masih merasa manusia, masih ada keterbatasan emosi. Sehingga dikatakan, mengapa engkau katakan aku baik? Sebagai manusia, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yang kita tahu bahwa Allah Roh itu Bapaknya yang dia berkata kepada dirinya, tetapi sebagai manusia katakan kepada Allah saja. Jadi simpulannya bahwa selama kita masih mengenakan tubuh manusia ini, atau selama kita masih manusia karena kita menginjak bumi, tidak ada yang baik. Hanya Allah saja yang baik. Lalu apa kata saya tentang Tuhan itu baik? Saya percaya Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini pernah mengalami sendiri kebaikan Tuhan, merasakan sendiri kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita ungkapkan karena itu sesuatu yang hal pribadi, bahwa Tuhan itu baik. Kalau ia tidak baik, saya percaya saat ini kita sudah tidak bareng-bareng di sini karena Tuhan baik. Kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu baik dan sudah melakukan seperti pemazmur katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi Tuhan itu baik hanya bisa diungkapkan bukan oleh orang lain seperti pemazmur Daud, tetapi oleh kita sendiri yang merasakannya. Bahkan Tuhan sendiri ketika mengenakan tubuhnya sebagai manusia katakan, tidak ada manusia yang baik, hanya Allah saja. Mengapa engkau katakan aku baik?
Lalu dikatakan di sini, statement di sini bahwa manusia tidak ada yang baik. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Maksudnya kehendak baik, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di Roma 7 ayat 18. Saya percaya Bapak pernah membaca firman ini, pernah merenungkan, bukan aku yang berbuat, tapi dosa malah yang berbuat. Aku pengen berbuat baik, tapi dosa yang berbuat baik. Dosa yang ada dalam tubuhku. Sehingga dikatakan, sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini Paulus katakan, Paulus yang sudah menyaksikan sendiri, roh itu datang kepadanya, yang sudah merasakan sendiri bahwa dosa yang di dalam ini selalu bergumul dengan kebaikan. Karena masih mengenakan tubuh jasmani ini. Bukan kehendak bebas, tetapi melanggar perintah Tuhan. Nah, ini kita sering dengar diskusi dari teman-teman bahwa manusia diberikan free will, kehendak bebas untuk mengikuti Tuhan atau berbuat yang tidak mengikuti Tuhan. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 17 berkata, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini bukan kehendak bebas, tapi ini adalah perintah Tuhan. Kalau kehendak bebas, Tuhan nggak mengatakan gitu. Kasih aja dua pohon, yang baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Tuhan hanya melihat seolah-olah menjebak. Tetapi Tuhan tidak begitu. Dia memberikan peringatan bahwa di taman ini banyak pohon, buahnya boleh kau makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya Tuhan sudah memberikan peringatan. Tetapi manusia itu melanggar perintah Tuhan. Sehingga putuslah hubungannya dengan Tuhan secara roh. Ia mati. Kemudian di dalam seperti kita tahu bahwa di perjanjian lama dan perjanjian baru itu selalu ada kata perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Kata perjanjian dalam bahasa Ibrani, berit, menunjuk kepada sebuah kesepakatan bersama antara dua pihak. Pasti kalau perjanjian antara dua pihak. Nah, namun perjanjian Allah dan umatnya adalah sebuah perjanjian sepihak dan berdaulat dari Allah. Karena Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaannya. Bukanlah dua eksistensi yang setara. Jadi walaupun gimana, inisiatif untuk memberikan perjanjian selalu dari Allah. Karena dialah yang menciptakan langit bumi dan menciptakan manusia ini. Sehingga perjanjian Allah dan umatnya adalah sebuah perjanjian sepihak dari Allah. Jangan ada Allah lain. Hormatilah orang tamu, jangan berzina segala macam. Kita umatnya hanya bilang amin, amin, amin. Jadi perjanjian sepihak dari Allah yang berdaulat kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, lalu dikatakan ini tidak ada kegiatan kehidupan tanpa perjanjian. Bapak Ibu, dalam kenyataan kehidupan hari-hari seperti ini, kalau kita renungkan, tidak ada kehidupan atau kegiatan tanpa sebuah perjanjian. Seperti tadi, perjanjian Allah dan umatnya. Lalu dalam pernikahan, dalam keluarga kita ada janji nikah. Lalu dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, lalu ada kontrak kerja. Lalu dalam hukum negara ada KUHP yang kita terus ikutin. Setuju nggak setuju tuh kalau udah diketok jadi undang-undang, nah kita akan masuk dalam aturan-aturan undang-undang itu. Nah, tujuannya apa perjanjian ini?
tujuannya bukan untuk mengurangi, tapi untuk memelihara kehidupan itu sendiri supaya lebih teratur. Jadi perjanjian itu dibikin bukan untuk mengurangi atau mempersempit, tapi justru memberikan kemerdekaan, melindungi kemerdekaan itu dan kebebasan itu. Ya, contohnya janji nikah. Nah, bukan berarti setelah kita nikah semua terikat kepada istri, tapi tidak. Justru dengan janji nikah ini, dua-duanya merasa tenang, diakui oleh negara, bisa saling mengasihi, kewajiban sebagai suami dan istri. Begitu juga perjanjian kontrak kerja. Jadi ada hak, ada kewajiban, tidak ada yang gagal, tidak ada tipu-menipu. Nah, di hukum negara juga begitu, semua diatur supaya kehidupan pernikahan, kehidupan bisnis, pekerjaan semuanya bisa berjalan lancar karena ada perjanjian yang mengatur, termasuk juga hukum negara. Jadi justru perjanjian itu melindungi kebebasan itu, melindungi kemerdekaan itu. Perjanjian itu bukan untuk membatasi, tapi justru melindungi semua pihak melakukannya. Lalu di sini disebutkan sebab hukum Taurat. Nah, ini perjanjian diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus sendiri. Di Yohanes 1 ayat 17 yang selalu kita dengar bahwa hukum Taurat berisi semua perjanjian-perjanjian Tuhan yang begitu tinggi standarnya, karena hukum Taurat itu adalah roh, sedangkan yang melakukannya manusia daging. Sehingga tidak mungkin kita bisa melakukan standar Tuhan yang tinggi, sehingga hanya ada satu yang menggenapi semua hukum Taurat itu, yakni Tuhan itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga hukum Taurat ini sudah digenapi oleh semua oleh Tuhan Yesus, dan kita yang percaya, kita yang ada di dalam Kristus, secara otomatis kita juga sudah menggenapi hukum Taurat dan kemudian digantikan oleh semua hukum yang baru, kebenaran itu, yaitu Kristus Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 17. Nah, saya percaya bahwa Bapak sudah sering dengar kita diskusi-diskusi mengenai ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ayat yang sering kita dengar di Yohanes 8 ayat 32. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan kamu karena ada perjanjian sebelumnya yang menjaga kemerdekaan itu agar kemerdekaan itu bisa berjalan langgeng. Tetapi kalau melanggar perjanjian itu, nah kita tidak mendapatkan kemerdekaan itu. Jadi kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk mempertahankan kemerdekaan diperlukan perjanjian. Nah, ini Bapak Ibu juga pasti sudah tahu. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata ketika ia masih hidup, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Lukas 22 ayat 20. Nah, kemarin kita memperingatinya 2 minggu lalu, Paskah, itu satu perjanjian baru oleh darahnya, karena suatu perjanjian tidak sah tanpa darah. Nah, kita lihat di Bait Allah, di kemah pertemuan, selalu Musa saat itu memercikan darah, atau imam-imam memercikan darah tanda perjanjian kepada Tuhan. Di sini oleh darah Tuhan Yesus sendiri bahwa perjanjian itu menjadi sah. Jadi kita bersyukur bahwa perjanjian kita dengan Tuhan langsung oleh darah Tuhan itu sendiri, bukan dengan darah binatang. Nah, ini yang sering kita diskusi. Ada teman-teman yang berpendapat bahwa kasih itu grace katanya, anugerah itu bebas.
Nah, kalau sudah dapat anugerah ya sudah, kita bebas melakukan sesuatu. Nah, ternyata tidak. Nah, kasih itu memang kekal karena Allah sendiri tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita semua tanpa syarat, non transaksional. Bahkan kita lihat contohnya orang jahat di atas kayu salib, yang di sebelahnya penjahat hanya berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Tapi Tuhan katakan, saat ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Tidak ada syarat, tidak lihat latar belakang. Asal percaya Tuhan, itulah kasih Tuhan kekal, tanpa syarat. Nah, ada tetapi, perjanjian selalu ada transaksional. Seperti contoh tadi perjanjian nikah, perjanjian bisnis, perjanjian lain-lain dalam kehidupan kita hari-hari, selalu ada hak dan kewajiban. Tujuannya apa? Bukan untuk mengikat, tapi supaya mulus tujuan itu tercapai. Begitu juga perjanjian ini yang ada persyaratan supaya kasih itu tetap menjadi fokus tujuan kita. Karena ada perjanjian yang mengaturnya. Jadi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Allah itu kekal, Allah itu kasih, tapi untuk mencapai ke Allah itu ada satu perjanjian. Perjanjiannya bukan perjanjian kembali kepada hukum Taurat, harus lakukan ini, lakukan itu, yang malah sudah usang. Tapi perjanjiannya itu hanya karena kita percaya dan selalu di dalam Dia. Percaya dan sadar bahwa Yesus Kristus yang roh itu sudah ada dalam diri kita, dan kita mendengarkan instruksinya, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan sabdanya yang hidup. Itu saja perjanjiannya. Dengar-dengaran. Nggak ada yang lain-lain. Cukup iman. Seperti yang tadi penjahat di kayu salib. Tuhan, jangan lupakan aku, ingatlah akan aku. Saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu satu perlambangan bagi kita bahwa perjanjian transaksional itu bagi kita hanya cukup dengan iman dan mendengar perintahnya selalu dalam firman-Nya. Nah, firman-Nya itu yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Benar, karena iman itu di luar. Akhirnya kita hanya berbuat melakukan kita sendiri. Tapi kalau iman itu di dalam, kita bersama-sama melakukannya hingga iman itu hidup. Dan itulah perjanjian yang menuju kepada kekal. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Luar biasa, kita lihat di perjanjian lama, di kemah pertemuan itu ada tabut perjanjian yang isinya 10 perintah Tuhan, sehingga digambarkan dengan ratusan perjanjian yang detail, yang tiap tahun harus imam masuk memercikan darah, tetapi dalam perjanjian baru ini, darah Kristus sendiri dan tubuhnya sendirilah yang menjadi bait Allah. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi tidak lagi dituliskan dalam loh batu yang dingin, tetapi dituliskannya dalam akal budi kita dan dalam hati kita. Jadi akal budi dan hati kita yang percaya selalu ditaruhkan firman Tuhan. Ditulis oleh Tuhan sendiri. Yang akhirnya akal kita berjalan dan hati kita juga berjalan. Kalau cerita dulu tuh dibilang ada kali jaga, Sunan Kali Jaga. Kali itu dua. Jadi jaga mulut, jaga hati. Setiap kita mau mengatakan sesuatu. Nah ini mirip-mirip begini kalau saya suka gampangin belum masuk. Karena luar biasanya Tuhan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah tanpa sadar pernah mengalami hal-hal begini. Di saat-saat kita mau ngambil satu keputusan, tiba-tiba
firman yang sudah tahun-tahunan atau berapa bulan kita baca, kita lupa lagi tumbul. Dan ia berkata, kamu ngambil keputusan ini, kamu jangan emosi, kamu harus mengasihi dia. Nah, itulah firman yang ditaruh dalam hati dan akal budi. Nah, akal budi, kalau ada satu statement atau satu informasi yang kelihatannya tidak cocok, akal kita berbicara. Kalau soal-soal yang sekuler, kita cari buku, cari pengetahuan di Google. Apa maksud ini? Bagaimana saya ngadepin ini? Nah, itulah akal budi. Jadi luar biasa Tuhan itu sudah ada dalam pikiran hati kita, karena hukumnya dari 10 Tuhan itu ada dalam hati kita. Dan saya malah justru heran, kalau sudah Christ in you, sudah Tuhan itu ada dalam hati kita dan pikiran kita, tetapi yang outward, yang keluar itu berbeda. Nah, seperti kita tahu, ada satu analogi di Inggris, kerajaan Inggris itu kan terkenal kerajaan yang sopan santunnya dipanuti oleh seluruh dunia, oleh semua kerajaan di dunia dan oleh pemerintahan. Sampai etika, cara-cara di kerajaan itu semuanya lengkap, ada tertulis dan dipelajari oleh semua negara dalam melakukan sesuatu etika dan pertemuan. Contohnya seperti memberi salam kepada orang yang kita hormati. Contoh kecil, tangan kita nggak bisa nyodorkan dulu ketika dia datang, tapi kita menunggu sampai orang yang kita hormati menyodorkan tangan, baru kita angkat tangan. Nah, itu hal-hal kecil. Lalu dalam hal makan dan sebagainya, apalagi dalam hal berkata-kata, itu contoh di Inggris. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang katanya anak-anak raja, pasti etikanya seperti yang di kerajaan Inggris itu. Tetapi kenyataannya, mulutnya, kelakuannya tidak mencerminkan kerajaan, anak-anak Allah. Nah, ini yang selalu menjadi batu sandungan. Dan memang kita tahu seperti tema sharing hari ini, nah, Tuhan itu baik, ya, tidak ada manusia yang baik. Tapi kan firman Tuhan mengajar bahwa kita harus mengikuti seperti yang Tuhan ajarkan. Hormatilah orang lain seperti engkau menghormati diri sendiri. Kalau engkau akan ingin orang lain perlakukan dirimu dengan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan baik. Bukankah ini isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Nah, itu ayatnya saya lupa, tapi kata-katanya begitu. Jika engkau ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka perlakukanlah orang lain dengan baik. Bukankah itu isi dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Ini saja sudah menghukum, sudah menegur kita, karena firman itu sudah ditaruh dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu mengikuti perjanjian itu langsung menuju kepada kasih yang kekal. Kemudian dikatakan lagi di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya, hidupmu tetap di dalam Dia, yaitu roh. Roh itu firman. Firman itu perkataan. Perkataan itu sabda. Nah, saya ambil contoh, umpamanya, saya lihat tetangga saya nyokolahin anaknya ke luar negeri, tapi selalu khawatir ibu ini apa yang dilakukan anaknya di luar negeri. Sehingga hampir tiap hari dia video call pada anaknya. Nak, kamu lagi ngapain? Nak, kamu makan apa? Nak, kamu pergi kuliahnya jam berapa? Besok mau ngapain? Selalu begitu. Nah, saya langsung pikir, wah, betapa khawatirnya atau perhatiannya kepada ibu ini. Dan untungnya anaknya nurut.
Nah, saya ambil analogi ini, perkataan atau kontrol dari ibunya, video call itu, di dalam dia. Nah, sehingga anak itu yang di luar negeri selalu dengar-dengar terus apa yang dipesankan oleh mamanya. Nak, kamu temannya siapa? Hati-hati. Nak, kamu ngatur keuangannya bagaimana? Hati-hati. Jadi dia selalu mendengar apa yang katakan oleh ibunya. Nah, begitu juga kita. Selalu ada dalam perkataan firman-Nya. Itu yang dimaksud, hidupmu tetap di dalam dia. Sehingga kita masih tetap dalam trailnya. Kita bisa melakukan melenceng dari situ, bisa. Karena nanti masuk ke dalam kehendak bebas. Kalau yang tadi bukan kehendak bebas, yang di awal karena melanggar, tapi ini karena Kristus sudah ada dalam hati kita. Sudah masuk dalam hati kita. Ia sudah berkorban, darahnya sudah tercurah. Sudah tidak ada lagi yang harus dipersembahkan. Tetapi kalau engkau masih melenceng, nah itu yang dibilang free will, kehendak bebas. Di ayat terakhir seri ini nanti akan saya tampilkan, yang Bapak Ibu pasti tahu. Tuhan itu begitu baik. Manusia cenderung menolak kebahagiaan Tuhan. Bagaimana ciri-ciri manusia menolak kebaikan Tuhan? Cirinya satu, tidak bersyukur, selalu mengeluh, termasuk saya sendiri. Kadang kalau saya udah kesel, ini orang nggak bener, ini orang lakukannya salah, nggak sesuai ekspektasi saya, udah mulai ngomel, tapi hati kecil udah mulai, bersyukur. Orang ini memang nggak ngerti, karena kamu nggak ajarin, jadi kamu yang salah sebenarnya. Baru, oh ini, saya tidak bersyukur. Nah ini cenderung, udah mulai nolak kebaikan Tuhan. Terus tidak berdoa. Nah ini, karena mentang-mentang, Christ in you, doa Tuhan apa, ternyata tidak. Karena masih mau dalam lindungan Tuhan seperti analogi mama ke anaknya, kita harus tetap dalam firman-Nya. Dan kita baca firman-Nya bukan satu kewajiban, tapi satu kecintaan. Ingin nyelidiki terus. Beda dengan yang dulu. Dulu hanya sehari 10 pasal, laporan, sekian pasal. Wah, tapi yang diceritakan hanya sekilas. Tapi sekarang, setelah keras ini, ingin nyelidiki. Yang seperti teman-teman Pak Girsang bilang, rahasia Tuhan itu ya menyelidiki, menyimpan satu rahasia, tapi kemuliaan manusia, raja-raja itu menyelidiki. Dan ini bukan hanya firman Tuhan, tapi memang kita lakukan. Karena kerinduan ini maksudnya apa sih Tuhan? Jadi memang satu kebutuhan. Karena kita ingin selalu dalam lindungan sabdanya, firman-Nya. Itulah yang dibilang di dalam Kristus. Di dalam Kristus kamu akan aman. Di luar Kristus kamu rasain sendiri. Saya pernah coba sebulan nggak baca firman, hanya ingat-ingat aja apa yang tersilat di sini. Rasanya beda. Rasanya pengen emosi, rasanya apa, udah zaman kayak dulu lagi. Masih. Tapi begitu mulai lagi, rasanya sulit. Apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya ini? Karena sudah terlalu lama mengendap, keras, itu dibilang keras hati, agak sulit mulainya. Jadi untuk saya pribadi, saya akan tetap lakukan, walaupun hanya berapa menit, dalam keadaan apapun, lewat HP, 1-2 ayat merenungkan, supaya terus melindungi dan berbicara. Nah itu dibilang, kalau sedang baca firman itu sama dengan berdoa, berhubungan. Jadi kayaknya kalau sendiri itu nggak pernah ngerasa kesepian. Begitu lagi sendiri, jalan sendiri justru senang. Wah, saya bisa baca firman. Dan itu namanya komunikasi. Kayaknya waktu cepat berlalu. Oh, sudah 1 jam ya? Kayaknya asik banget. Nah, saya percaya Bapak, Ibu sekalian juga pernah mengalami seperti saya. Kalau tidak begitu, mungkin tidak ngumpul kita hari ini selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu tidak bersyukur, tidak berdoa. Itulah yang membuat manusia menolak kebaikan Tuhan. Bibit-bibitnya. Jadi selalu bersyukur,
selalu berdoa supaya kita terus merasakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. God is so good. Dikatakan lagi di sini, tidak ada manusia yang berbuat baik. Tadinya seperti firman Tuhan katakan, kecuali Tuhan yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, ini yang harus dengar-dengaran, harus peka. Kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu, tapi tidak konsultasi, tidak konfirmasi dengan Tuhan yang ada dalam pikiran kita, hati kita, nurani kita, sepertinya perbuatan kita akan sia-sia. Tapi kalau Ia yang mendorong, Ia mendesak, ya kamu lakukan itu, kamu lakukan ini, nah kita lakukan. Jadi kita kerjasama sama Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala hal, berarti segala hal apa aja, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Jadi selalu dalam kita mengambil satu keputusan untuk bekerja, sertakan Tuhan. Supaya Dia yang berbuat baik, bukan kita yang berbuat baik. Jadi Dia yang mendorong kita berbuat baik. Kalau perbuatan kita sendiri, waduh, kita capek. Tapi kalau Tuhan yang suruh dan bersama-sama kita lakukan, kayaknya tidak ada beban. Ciri-cirinya yang saya suka alami, ciri-cirinya kalau sesuatu disuruh oleh Tuhan, itu yang nggak enak. Selalu, aduh, kok bisa sih? Gimana saya melakukannya? Selalu begitu. Coba. Males. Nah, itu selalu. Tapi kalau tidak ada rangsangan ataupun tidak ada hal yang menarik, itu kayaknya keinginan saya sendiri. Nah, itu kadang-kadang suka bedain. Saya harus nelpon orang, saya harus hubungi orang. Aduh, kayaknya ngapain sih? Kayaknya resek lah, janganlah nanti ganggu dia segala macam. Tapi dalam hati kecil, ayo kamu hubungi dia. Akhirnya kita nurut. Begitu hubungi, benar. Ternyata dia butuh kita. Ah, iya. Ya, gimana, Pak? Nah, ternyata iya. Nah, saya juga ingat waktu tahun berapa ya, waktu Jakarta kebanjiran, sampai di daerah-daerah Pluit, benar-benar kebanjiran. Nah, dalam komsel saya, ada anak baru, suami istri datang sama anaknya. Dia baru pertama kali datang. Nah, kita sambut, kita senang. Ternyata dia lagi cari-cari. Nah, lagi cari-cari tempat komsel mana. Gitu. Malamnya kita pulang. Jakarta diguyur hujan, habis. Sampai rumah dia 2 tingkat, tinggal atasnya aja. Nah, saya di Grogol itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Turun ke bawah pasti basah semua. Angkot, semua kendaraan nggak ada yang bisa jalan. Mobil apalagi motor aja nggak bisa. Akhirnya saya sore-sore saya tiduran. Cuman hati kecil saya, aduh gimana ya, orang yang baru itu dia bilang tinggalnya di situ. Bagaimana ya? Saya bingung lagi, udahlah, lupain aja mungkin aman lah gitu. Toh dia baru sekali ini ikut komsel. Tiba-tiba teman saya telepon, Pak, ada waktu nggak? Itu liatin dong orang yang baru itu. Dalam hati saya, wah ini konfirmasi nih. Ya deh, akhirnya motor nggak bisa, apalagi mobil. Saya pakai celana pendek, langsung jalan ke persimpangan depan Trisakti itu. Wah, ternyata udah macet minta ampun, air udah menggenang. Tapi ada satu angkot yang bilang arah ke Angke, katanya. Teluk Gong. Wah, saya langsung ikut, Pak. Ternyata lancar sekali, Pak. Walaupun nerjang banjir, lancar. Begitu masuk ke kali yang lebar itu, sudah ada satu yayasan yang kita kenal dari saudara kita, ya, Buddha Suci. Mereka udah komplit semua dengan truknya, dengan logistiknya, dengan perahu karetnya. Saya juga nebeng. Saya ikut ke rumah itu. Begitu ketemu, dia nangis. Pak, pulang komsel sama istri ngomong. Cocok nggak komsel ini ya? Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, saya akan bertumbuh di sini cocok. Saya kaget. Nah, begitu saya lihat Bapak di perahu, datang ke situ, wah,
ternyata ini mungkin cocok Komsel. Dan saat ini dia masih bergabung di Komsel kami. Nah, itu listriknya sudah nggak bisa hidup. Semuanya dari dimatikan, dia hanya duduk di atas, mau keluar sulit. Ini benar-benar perlu urutan tangan. Nah, itu suara dari dalam yang nyuruh kita. Selalu nggak enak, selalu bertentangan. Akhirnya saya tahu, oh ini yang dari Tuhan, kerjasama dengan Tuhan, ini yang dari daging, sendirian yang maunya enak. Jadi itu pengalaman saya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sini disebutkan, nah ini yang dibilang free will. Kebebasan manusia, free will. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 11. Nah, ayat ini kita tahu pewahyuan dari Yesus Kristus sendiri kepada Yohanes, karena ia sudah mati, sudah bangkit, sudah menjadi roh, dan bait suci juga sudah hancur, akhirnya sudah berserah. Yang mau ikut dia, yang mau berbuat jahat, berbuat jahat. Yang mau berbuat baik, buat benar, berbuat baik terus. Yang mau kudus, terus menguduskan dirinya. Jadi Tuhan sudah berserah, memberikan kebebasan itu kepada manusia, kepada free will kita. Karena kita dianggap Tuhan sudah cukup dengan mengorbankan darahnya, nebus dosa, tapi masih orang itu berbuat jahat, terserah. Nah, ini yang dikatakan kebebasan, free will. Jadi jangan heran, Bapak Ibu termasuk saya sendiri, pendeta besar, teman yang sahabat yang percayai, yang benar-benar takut Tuhan, tapi masih berbuat jahat yang kita tidak tahu. Wah, kok si Anu begini, oh si Anu begini. Nah, kalau kita belum tahu firman ini, kadang-kadang kita pusing sendiri, bisa emosi, bisa apa, tapi setelah tahu, ya, 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 kita hanya doain saja supaya ia kembali ke jalan yang benar. Oh, dia begitu, oh dia, pokoknya, oh ini korupsi ini, oh. Jadi kita tidak naif, kita sebagai orang percaya tetap waspada dalam melakukan kegiatan sehari-hari, bahwa tidak semua orang itu baik. Karena firman Tuhan katakan tidak ada satupun kecuali Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ada bisnis harus ada perjanjian, kalau ada apa-apa harus tetap jaga-jaga lah. Siapapun dia, termasuk keluarga, termasuk saudara, termasuk suami istri, semua saling menjaga perjanjian itu supaya nyaman semuanya. Jadi tidak nyalahkan, tidak kecewa, tidak apa. Nah, dan saya percaya kalau satu rumah tangga walaupun ekonominya pas-pasan, tapi hubungan dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dengan semuanya baik, rumah itu menjadi rumah surga. Dan si suami itu nggak mungkin bisa meninggalkan rumah itu karena begitu indah hubungan mereka dalam keluarga. Itulah surga. Walaupun kuliah anaknya biayanya banyak, karena saking cintanya si papa sama anaknya, yang hubungannya baik, dia akan banting tulang untuk bisa menurunkan. Nah, itu yang dikatakan. Perjanjian itu yang harus dijaga, dan kebebasan manusia itu, kalau kita memang benar, berbuat baik, teruslah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Yang jahat, biarkanlah. Kita hanya doakan saja. Jadi jangan heran kalau nanti ada teman-teman, sahabat, atau hamba Tuhan yang besar tiba-tiba mengejutkan berbuat hal yang aneh-aneh. Nah, ini firman-Nya. Biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Barang siapa yang benar, nah ini yang kita mau. Kita semua di sini berbuat yang benar. Yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Pak Yohanes Bentara. Ya, terima kasih Bro Heri Tarji atas sharing firman Tuhannya yang mengambil tema
God, you are so good.